Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Saham blue chip terbaik bagi dividen terbesar sepanjang sejarah. Payout rasio 85%. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Saat ini Mimin mau bahas salah satu saham blue chip terbaik yang tentunya banyak dimiliki investor Indonesia. Perusahaan mampu mencetak laba yang sangat besar, bahkan mencapai 31 triliun. Nah, dari laba tersebut, perusahaan akan membagi dividen sekitar 85% atau Rp174,25 per lembar. Dividen payout ini menjadi yang terbesar dari sepanjang sejarah dividen perusahaan. Dari segi fundamental juga, perusahaan ini sudah tidak perlu diragukan lagi kualitasnya. Nah, karena laporan terbarunya sudah terbit, Mimin mau bahas kinerja triwulan 4 2021 saham ini. Tentu saja akan ada kesimpulan di akhir video dari aspek yang dibahas. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Namun seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham. Disclaimer on ya. Pertama, aset. BBRI punya aset 1.678 triliun di tahun 2021, sedangkan di tahun 2020 asetnya berjumlah 1.610 triliun. Artinya aset perusahaan naik 68 triliun atau 4,22% dalam satu tahun. Sekarang mari kita bahas lebih detail. Dari total aset 1.678 triliun, perusahaan punya kredit yang diberikan sebanyak 909 triliun. Artinya 54,17% aset perusahaan berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 33 triliun atau 3,77%. Selain kredit yang diberikan, ada juga efek-efek. Dari total aset 1.678 triliun, perusahaan punya efek-efek sebanyak 371 triliun. Artinya, komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam aset perusahaan. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 45 triliun atau 13,80%. Kedua, liabilitas. BBRI punya liabilitas 1.386 triliun sampai triwulan 4 2021. Sedangkan di tahun 2020, liabilitasnya berjumlah 1.347 triliun. Artinya, hutang perusahaan naik 39 triliun atau 2,90% dalam satu tahun. Nah, dari total liabilitas 1.386 triliun, perusahaan punya total simpanan nasabah sebanyak 1.138 triliun. Artinya 82,11% hutang perusahaan berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 51 triliun atau 4,69%. Selain total simpanan nasabah, ada juga pinjaman yang diterima. Dari total liabilitas 1.386 triliun, perusahaan punya pinjaman yang diterima sebanyak 68 triliun. Artinya, komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam liabilitas perusahaan. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 4 triliun atau 5,56%. Ketiga, ekuitas. BBRI punya ekuitas 288 triliun sampai triwulan 4 2021. Jika dibanding tahun sebelumnya dengan angka 226 triliun, berarti ekuitas perusahaan naik 62 triliun atau 27,43%. Dari total ekuitas 288 triliun, perusahaan punya saldo laba belum digunakan sebanyak 181 triliun. Artinya 62,85% ekuitas perusahaan berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 18 triliun atau 11,04%. Keempat, pendapatan. BBRI punya pendapatan 143,52 triliun sampai triwulan 4 2021. Sedangkan di tahun 2020, pendapatannya berjumlah 135,76 triliun. Berarti pendapatan perusahaan naik 7,76 triliun atau 5,72% dalam satu tahun terakhir. Kelima, biaya pokok. BBRI punya biaya pokok penjualan sebanyak 29,42 triliun. Sedangkan di tahun 2020, biayanya berjumlah 42,18 triliun. Berarti biaya pokok turun 12,76 triliun atau 30,25% dalam satu tahun terakhir. Keenam, laba. BBRI mampu menghasilkan laba sebanyak 31,06 triliun. Jika dibanding tahun sebelumnya di angka 18,65 triliun, berarti laba perusahaan naik 12,41 triliun atau 66,54% dalam satu tahun terakhir. Ketujuh, rasio keuangan. BBRI punya ROE 10,76% dengan NPM 17,31%.
Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya DER 480%. BRI punya rasio keuangan yang baik, di mana ROE dan NPM berada di atas 10%. Selain itu, DER saham ini tidak terlalu tinggi jika dibandingkan bank daerah seperti BJBR yang mencapai 1000%. Kedelapan, valuasi. Saham ini punya PER 22,49 kali dan PBV 2,42 kali. Tinggi rendahnya valuasi BRI sebenarnya relatif. Angka ini lebih rendah dari valuasi BCA, tapi lebih tinggi dari valuasi Mandiri dan BNI. Menurutmu, apakah dengan valuasi seperti ini, BRI masih layak untuk dibeli? Setelah melihat pembahasan tadi, ini kesimpulannya. 1. Kenaikan aset berasal dari peningkatan kredit dan pembelian efek. 2. Liabilitas bertambah karena simpanan nasabah yang mengalami peningkatan. 3. Kenaikan ekuitas berasal dari saldo laba. 4. Laba bisa naik 66% karena pendapatan yang naik dan biaya bunga yang berkurang. 5. Rasio keuangan terlihat memuaskan. 6. Valuasi tidak bisa dikatakan murah, tapi tidak juga terlalu tinggi. Demikian analisa singkat BBRI berdasarkan laporan keuangan triwulan 4 2021. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi. Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Sebagai informasi, BBRI merupakan salah satu saham yang dibahas di analisa report triwulan 4 2021. Apabila kamu butuh informasi yang mendetail tentang saham ini, mungkin e-book ini bisa membantu. Di dalam e-book ini membahas berbagai aspek, mulai dari hal umum hingga pada laporan keuangan secara spesifik. Ada juga perkiraan harga beli dan jual yang bisa kamu jadikan pertimbangan. Untuk pembelian, silakan chat WA ke nomor yang tercantum ya. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan baca saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Thank you.